Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Jumat malam hari ini, 8 Mei Bapak Ibu 2026. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu bersama saya masih dipelihara sama Tuhan Yesus. Kita dijaga, lindungi senantiasa, itu karena kasih agape. Karena kasih Tuhan yang luar biasa. Tanpa kasih Tuhan manusia tidak ada di muka bumi ini. Kita tidak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan hancur. Sungguh. Coba, ini bukti nyata. Tanpa kasih Tuhan berantakan. Peperangan terjadi. Perceraian terjadi. Pembunuhan terjadi. Kacau balau manusia kalau tidak ada kasih. Hancur. The end of the world karena kurang kasih. Hancurnya dunia karena tidak ada kasih. Tapi kalau ada kasih Tuhan, ada damai sejahtera. Ada sukacita. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rama, kami nyanyikan pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Karena kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Di situ Yesus mengatakan, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Berarti kalau kita mau hidup di dalam firman Allah, mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, haleluya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sesuai dengan perintah Tuhan dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Demikianlah firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin Bapa. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang dialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu Bapa. Sucikanlah pikiranku, mulutku dan hatiku untuk malam hari ini kami membaca firman-Mu Bapa. Ampunilah segala dosa, segala salahku ya Tuhan Yesus. Kuasailah hidupku, pimpinlah aku hidup di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Pegangan kita sesuai dengan perintah Tuhan. Markus 12 ayat 30-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Tidak ada hukum yang lain. Vertikal kita mengasihi Tuhan, horizontal kita saling mengasihi. Dan kasih di sini adalah kasih yang agape. Jadi kalau kita bicara kasih, karena perjanjian baru ini bahasa asli ditulis dalam bahasa Yunani, maka kita mengenal ada 4 kasih. Tapi satu kasih memang tidak ditulis dalam bahasa Yunani. Itu kasih eros yang ada di dalam Alkitab. Kasih agape, kasih filio, kasih storge. Dan kita diminta sama Tuhan supaya memiliki kasih agape, kasih tanpa syarat, unconditional love. Itu dari Yesus. Untuk itu mari kita memperbuatlah kasih yang Tuhan ajarkan, supaya kita hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Yang jelas Markus 12 ayat 30, mengasihi secara vertikal dengan Tuhan. Dan ayat 31, mengasihi secara horizontal kepada sesama manusia. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau bacakan ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 10, urutan Bapak ya, urutan ya. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ya, kemarin kita baca Lukas 10 21 sampai 24. Sekarang kita baca 25 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, ini. Jadi konteks yang mereka tanya untuk mendapatkan hidup yang kekal, ya. Jadi apa itu, saudara? Mau masuk ke surga, kalau tidak punya kenal baik sama pemilik surga, saya katakan bagaimana bisa masuk surga? Harus cinta dengan pemilik surga, yaitu cinta Tuhan. Mari lihat ini, ayat 26. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri." Nah, sama ini, saudara. Jadi Yesus mengajarkan ini, ternyata mereka jawab benar ini, saudara. Ya, vertikal dan horizontal. Ayat 28. Kata Yesus kepadamu, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ini Yesus sendiri yang katakan loh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidup kekal, baik di dunia ini kita mendapatkan hidup damai sejahtera, termasuk hidup kekal di surga, maka harus kita melakukan perintah yang utama dari Tuhan. Mengasihi Tuhan vertikal, mengasihi sama horizontal. Berarti kalau mengasihi Tuhan vertikal, dalam Yohanes 14 ayat 15, harus kita taat kepada firman Tuhan. Mari kita baca berikutnya, ya. Ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama ke manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan." Perhatikan, Tuhan memberikan perumpamaan, saudara. Ada seorang yang turun dari Yerusalem. Yerusalem artinya di Etiopis, kota damai. Seorang yang turun dari kedamaian. Dia turun ke Yeriko. Jatuh, ada penyamun. Yeriko bicara dunia, saudara. Jatuh penyamun. Sungguh, akhir ini banyak, saudara, masalah-masalah yang terjadi, ya. Orang jahat itu kalau kita datang ke dunia, banyak peristiwa kejahatan. Ya, ini contoh. Orang dari Yerusalem pergi Yeriko, langsung yang menghadapi orang-orang penyamun. Dipukul habis, saudara. Ya, sampai hampir mati, setengahnya meninggalkannya, setengah mati. Kebetulan ada seorang imam. Nah, ini contoh. Ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Imam, ya, dia mengerti tentang Tuhan. Dia seorang guru agama, imam. Dia mengerti tentang hukum-hukum Tuhan, imam. Tapi dia tidak respon terhadap orang yang hampir mati itu. Ya, orang turun dari Yerusalem pergi ke Yeriko, tidak ditolong, dicuekin, saudara. Ya,
Terus ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Sama ternyata. Imam Lewi sama saja. Tidak menolong orang itu. Terus berikutnya ayat 32. Demikian juga ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, ini jelas ini sudah. Tergeraklah hati oleh belas ada kasih. Orang Samaria melihat tidak cuek. Seringkali kita sama dalam kehidupan ini. Seringkali kita memiliki cinta kasih storge, cinta kasih filio, cinta kasih eros, tidak memiliki kasih agape. Tapi ini Tuhan menekankan, ia mengasihi tanpa syarat, belas kasihan. Ini orang Samaria, ya, dia tidak kenal itu orang yang hampir mati itu, ya, seorang yang sudah kena dengan penyamun. Dia kenal, tapi dia turun, lihat ini, ya, dengan apa? Belas kasihan. Ayat 34, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sudah ia menyiramannya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang itu? Menurut pendapatmu adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Ayat 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Nah ini, pergi dan berbuat demikian. Jadi arti kita juga sama berbuat. Jelas nih saudara, seorang imam melihat orang yang mengalami kesusahan, tidak direspon, termasuk orang Lewi. Tapi ada orang Samaria merespon. Ini bicara kasih agape. Jadi Tuhan mau saudara, di sini kita belajar bagus sekali Tuhan memberikan contoh. Supaya setiap kita, khususnya anak-anak Tuhan, maupun setiap umat manusia di muka bumi, memiliki kasih yang ini, yang Tuhan izinkan. Yang Tuhan mau, yaitu kasih agape, kasih tanpa syarat. Seperti dalam Yohanes 3:16, karena demikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniai anaknya tunggal yaitu Yesus. Supaya setiap orang percaya tidak binasa, tapi diselamatkan. Itulah kasih Tuhan yang agape. Jadi cintanya Yesus kepada manusia tanpa syarat. Tapi kalau manusia banyak melakukan syarat, seperti kasih filio, ya, kasih persahabatan, ya. Kalau engkau mau bersahabat dengan aku juga ingin saling mengasihi, ini filio. Kalau storge adalah kasih keluarga, hubungan darah, ya, hubungan sama ini. Apalagi banyak hubungan saudara-saudara ya nggak punya kasih, malah saling membunuh. Banyak saudara, seperti siapa? Kain dan Habel. Itu kan kakak adik itu dibunuh, ya, tidak memiliki kasih semuanya itu, ya. Yang jelas ada iblis. Untuk itu mari kita melalui firman Tuhan kita meminta sama Tuhan supaya memiliki kasih agape yang Tuhan ajarkan. Supaya hidup kita layak berkenan sama Tuhan. Maka ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, kita mengerti firman Tuhan. Di situ Tuhan akan mengajar kita supaya kita memiliki kasih agape. Saya kasih firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 saudara ya. Ayat 14. Kasih dari Tuhan sebagai pengikat kesempurnaan. Saya mau baca. Kolose pasal 3:14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Ini kasih agape. Seperti dalam perintah Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 34-35. Supaya kalau kita ingin menjadi murid-murid Yesus, hiduplah di dalam kasih Tuhan. Karena Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Itu kasih agape. Mari firman Tuhan mengajar kita supaya kita memiliki kasih agape. Kasih tanpa syarat. Saling mengasihi, saling memberkati, saling peduli. Cinta kasih kepada Tuhan, cinta kasih kepada sama. Itulah perintah Tuhan. Supaya kita mendapatkan hidup. Tuhan memberkati kita semua. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan
segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Menyenangkan hati Tuhan Yesus, yaitu memiliki kasih yang agape, yaitu Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu kasih agape. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar firman yang selalu kita dengar membangun rohani kita, memperbaiki kualitas kehidupan kita. Supaya dalam hal ini malam kita dengar firman Tuhan tentang kasih, supaya kita memiliki kasih agape, kasih tanpa syarat. Seperti Tuhan berikan contoh seorang Samaria yang tidak ada kaitannya dengan orang yang mendapatkan celaka dengan orang penyamun, tapi mereka merawatnya karena dasarnya memiliki belas kasihan. Ada kasih Tuhan, kasih yang agape. Saya percaya malam hari ini setiap Bapak Ibu semua sebagai anak Tuhan Yesus memiliki kasih agape, kasih ilahi, kasih Tuhan Yesus ada dalam setiap hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan.